Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Miftahul Janah. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tugas ujian akhir semester Ghazal untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dengan dosen pengampu Bapak Arif Cahyautomo, SPD MPD. Dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya di sini saya dari kelas PGSD 2 dengan PTK ID 700062302. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang modul kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia fase A kelas 1 semester 2. Penjelasan modul ajar yang memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, konsep asesmen atau penilaian, konsep pengukuran yang akan diterapkan. Yang pertama ada teori belajar. Teori belajar mengacu pada seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas pembelajaran. Ada banyak teori belajar dalam pendidikan. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang 3 teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial yaitu sebuah kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat. Kemampuan untuk saling berkomunikasi dan kemampuan untuk saling bekerja sama. Yang ketiga ada penjelasan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Selanjutnya ada asesmen. Asesmen yaitu upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian. Asesmen terdiri atas asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, di sini ada penjelasan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan pada awal pembelajaran. Guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui profiling dari peserta didik. Nah, selanjutnya ada identitas modul. Identitas modul ini memuat kompetensi awal. Di sini peserta didik dapat mengenal dan mendalami materi tentang profesi yang ada di sekitar rumah. Aspek pengetahuannya ada dan keterampilannya pun ada. Selanjutnya di dalam modul itu ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini memuat peserta didik mampu menyebutkan nama pekerjaan di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menceritakan cara pergi dan pulang sekolah. Lalu ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada memuat 6 profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana itu sumber materinya. Selanjutnya ada target peserta didik. Nah, di sini target peserta didik itu nanti kita akan memahami materi ajar terhadap peserta didik yang belum bisa membaca menulis atau kekurangan yang lainnya. Kemudian ya peserta didik yang sedang berkembang. Selanjutnya ada peserta didik yang sudah mahir atau sudah paham dengan materi. Nah, pada modul ajar selanjutnya ada model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Teori belajar pada modul kurikulum Merdeka yang saya gunakan ini yaitu saya menggunakan teori Piase. Yang pertama Piase yaitu operasional konkret. Nah, di sini anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak. Nah, di sini kan pendekatan
student center learning. Kemudian ada teaching at the right level atau TARL. Nah, modelnya menggunakan PBL, problem based learning. Metodenya pembelajaran berdiferensiasi, diskusi, tanya jawab, ceramah, dan eksplorasi. Komponen intinya ada capaian pembelajaran, yaitu memuat peserta didik mampu memahami informasi dari gambar dan cerita tentang lingkungan sekitar peserta didik. Alur kontennya yaitu membaca dan mengamati, menemukan dan mengidentifikasi informasi pada gambar. Lalu ada tujuan kegiatan pembelajaran. Di sini tujuan kegiatan pembelajaran harus memuat ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, di sini yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menyebutkan berbagai nama pekerjaan yang ada di gambar dengan lengkap. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menjodohkan pekerjaan dan atribut seragam yang digunakan secara tepat. Kemudian, dengan mengamati penjelasan profesi, peserta didik mampu menemukan tugas profesi dengan benar. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini biasanya dilakukan pada kegiatan inti atau sudah memulai pembelajaran secara efektif dan kondusif. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian kegiatan inti yang akan dilakukan pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1. Bab 8. Nah, di sini ada yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini yaitu saya menggunakan teori belajar humanistik, di mana teori belajar humanistik ini bertujuan untuk membangun kepribadian peserta didik dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan, di sini ada kegiatan awal. Jadi kegiatan awal guru itu harus masuk tepat waktu. Kemudian guru memberi salam kepada peserta didik dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Nah, kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya ada kegiatan apersepsi. Apersepsi di sini guru bertanya atau menggunakan pertanyaan pemantik tadi untuk mengantarkan materi atau mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, itu termasuk komunikasi antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Langkah selanjutnya ada motivasi. Di sini guru menyampaikan manfaat peserta didik mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Kegiatan inti di sini saya menggunakan teori belajar, teori behavioristik, di mana pembelajaran diartikan sebagai stimulus dan respon. Nah, pada kegiatan inti ini ada aspek pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang termasuk pembelajaran diferensiasi di sini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar, yaitu kesiapan belajar mau berkembang, sedang berkembang, dan mahir. Kemudian pada kegiatan inti yang pertama di sini guru menayangkan video anak melalui link YouTube. Nah, lalu guru bertanya bagaimana perasaan peserta didik ketika berada dalam situasi tersebut, yaitu pada saat tersesat dalam kegiatan kelompok, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini kita masuk aspek pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar. Yang pertama ada kontennya. Kontennya yang pertama kita bagi seperti mau berkembang, sedang berkembang, dan mahir. Nah, di sini udah dibagi beberapa kelompok, 1A dengan 1B itu kelompok mau berkembang. Kemudian kelompok 2A dan 2B itu kelompok sedang berkembang, dan kelompok mahir ada kelompok 3A dan 3B. Nah, di sini yang dilakukan oleh peserta didik yaitu untuk diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik dengan tingkat kesulitan rendah. Terakhir diberikan LKPD dengan tingkat kesulitan tinggi. Selanjutnya ada diferensiasi proses dan produknya sama. Di sini peserta didik menuliskan identitas kelompok di LKPD. Lalu kegiatan guru selanjutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, yang dilakukan guru yang pertama itu mengamati peserta didik untuk menjawab gambar yang ada di lembar kerja peserta didik. Yang kedua, peserta didik bekerja sama dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan mengenai pekerjaan berdasarkan gambar yang ada di LKPD.
Dan yang ketiga, guru bisa membimbing dengan melihat seberapa jauh peserta didik itu bisa menulis dan menjodohkan gambar yang ada di LKPD. Jadi saya jelaskan lagi kalau proses itu di mana setiap peserta didik dapat membagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Lalu kalau produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Yang terakhir ada berdiferensiasi lingkungan. Nah, diferensiasi lingkungan ini bisa meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Nah, untuk yang ada di modul saya ini, diferensiasi lingkungannya yaitu di ruang kelas, jadi sama. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup. Di sini kegiatan penutup menggunakan teori belajar humanistik, yaitu membangun kepribadian peserta didik dengan melakukan kegiatan yang positif. Nah, kegiatan penutup ini meliputi yang pertama ada menyimpulkan, selanjutnya melakukan refleksi. Nah, selanjutnya ada kegiatan tindak lanjut, yaitu peserta didik diberi penugasan tentang materi berikutnya atau yang akan datang. Dan pesan moral. Pesan moral ini berdoa bersama dan salam penutup. Pada selanjutnya setelah melakukan kegiatan pembelajaran ada asesmen atau penilaian. Nah, di sini ada penilaian sikap afektif, meliputi sikap spiritual dan sosial. Nah, di sini kalau misalnya ini ada beberapa indikator aspek penilaian sikap. Beriman itu ketika peserta didik sudah melakukan berdoa dengan hikmat, bersyukur, toleransi beragama. Lalu kalau sikap bergotong royong, peserta didik sudah melakukan bekerja sama dengan baik untuk mengerjakan tugas kelompok, membantu teman, dan bermusyawarah. Nah, di sini ada penilaian asesmen diagnostik. Diagnostik ini terdiri atas diagnostik non-kognitif dan kognitif. Nah, di sini ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini biasanya dilakukan pada proses pembelajaran, yaitu tadi ada proses pembelajaran berdiferensiasi, maka guru bisa membimbing atau menyelidiki selama pembelajaran berlangsung. Tadi dibagi kelompok sesuai dengan kesiapan belajar, yaitu mau berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir. Nah, itu termasuk dengan asesmen formatif. Yang terakhir ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini yaitu untuk membuat soal evaluasi atau soal penilaian akhir semester. Nah, ini ada beberapa kisi-kisi atau indikator soal untuk menjawab soal dan bentuk soalnya itu seperti apa. Nah, kalau di sini yang saya gunakan yaitu soalnya bentuknya pilihan ganda dan ada beberapa indikator yang memuat dengan capaian pembelajaran peserta didik mampu memahami informasi dari gambar dan cerita tentang lingkungan sekitar peserta didik. Yang terakhir ada kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, di sini apabila peserta didik sudah mencapai nilai cukup atau melebihi KKM, maka dilakukan pengayaan. Lalu untuk yang remedial, dilakukan remedial apabila peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM, maka dilakukan remedial. Presentasi saya sudah selesai mengenai modul ajar kurikulum merdeka tentang materi bahasa Indonesia pada kelas 1 SD. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.